Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Wuliatul Zahra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 289225202 dengan mata kuliah Pengantar Manajemen dan dosen pengampu Bapak Roma Iskandar SEMM. Pada video ini, saya ingin memaparkan sebuah perusahaan, yaitu tentang perusahaan BUMN. Di sini ada sejarah dari perusahaan BUMN, yaitu sejarah BUMN di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah memutuskan untuk nasionalisasi beberapa perusahaan Belanda seperti perusahaan listrik PLN dan perusahaan minyak Pertamina. Selain itu, pemerintah juga mendirikan perusahaan-perusahaan BUMN baru seperti Garuda Indonesia dan Semen Indonesia. Pada masa Orde Baru, BUMN memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya ada perencanaan bisnis dari perusahaan BUMN yang bisa diambil contoh. Di sini ada salah satu perencanaan bisnis yang bisa diambil contoh, yaitu BUMN Persero dan Perum. Saat ini ada dua jenis perusahaan BUMN di Indonesia. Sebelumnya sempat ada BUMN dengan status perjan atau perusahaan jawatan. Meski saat ini sudah tidak ada lagi, namun perbedaan Perum dan Persero adalah pada struktur permodalannya. Persero adalah perusahaan negara yang sahamnya bisa dimiliki pihak lain selain pemerintah. Pihak lain tersebut bisa saja berupa badan usaha atau perusahaan swasta, koperasi maupun masyarakat umum perorangan yang bisa membeli sahamnya di pasar modal atau bursa efek Indonesia. Selanjutnya di sini ada pengorganisasian perusahaan BUMN. Untuk Wakil Menteri 1 membawahi 1 Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas. Yang kedua, Deputi Bidang Industri Telekomunikasi dan Farmasi. Yang ketiga, Asisten Deputi Bidang Industri Pertahanan dan Manufaktur. Yang keempat, Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batu Bara. Yang kelima, Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk. Dan yang terakhir, Asisten Deputi Bidang Industri Semen, Survei dan Industri lainnya. Selanjutnya di sini ada masih pengorganisasian perusahaan BUMN. Untuk Wakil Menteri 2, yaitu membawahi 1 Asisten Deputi Bidang Perbankan dan Pembiayaan. Yang kedua, Asisten Deputi Bidang Asuransi dan Jasa lainnya. Yang ketiga, Deputi Bidang Kawasan Logistik dan Pariwisata. Yang keempat, Asisten Deputi Bidang Jasa Konstruksi dan Perumahan. Yang kelima, Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan. Dan yang terakhir, Asisten Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan. Selanjutnya di sini ada gaya kepemimpinan dari perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN itu mengambil 2 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional. Dalam hal ini, Erick Thohir yang merupakan menteri dari perusahaan BUMN, yaitu tipe kepemimpinan transformasional. Tipe kepemimpinan yang diambil oleh Erick Thohir karena beliau telah melakukan perubahan melalui kebijakan mengubah struktur organisasi di BUMN, mengubah konsep superholding BUMN menjadi subholding, dan menghentikan pembentukan anak usaha BUMN yang tidak jelas. Selanjutnya yang kedua itu ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah suatu pola kepemimpinan yang bertujuan untuk memberi arti pada pekerjaan. Dalam hal ini, Erick Thohir juga termasuk dalam kepemimpinan visioner
yang dapat dilihat dari 5 prioritas, yaitu nilai sosial dan ekonomi, inovasi modal bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi, dan pengembangan bakat. Bagaimana tanggung jawab terhadap perusahaan dan pengambilan keputusannya jika perusahaan mengalami konflik atau dalam memutuskan peluang bisnis yang diambilnya? Di sini ada beberapa. Yang pertama, dengan tanggung jawab konfrontasi. Konfrontasi dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang sedang berkonflik untuk diminta pendapat secara langsung dalam rapat atau sidang. Selanjutnya, dengan melakukan identifikasi masalah dengan mencari informasi dari pihak-pihak yang berkonflik atau yang mengetahui konflik. Pimpinan memantau realisasi hasil musyawarah. Selanjutnya di sini ada bagaimana perusahaan BUMN dalam menghadapi tantangan di era digitalisasi. Ada 2 jurus bagaimana perusahaan BUMN dalam menghadapi tantangan di era digitalisasi. Yang pertama itu melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur digitalisasi yang merata di seluruh penjuru Indonesia, termasuk data center, cloud, jaringan 5G, fiber optik, dan lainnya. Kedua, berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat digital. Selanjutnya, jurus yang kedua itu dengan mengakselerasikan ekosistem ekonomi digitalisasi dalam strategi yang ketiga. BUM mengambil peran sebagai agregator dalam membangun end-to-end digitalisasi value chain untuk mengantisipasi gelombang pengembangan. Selanjutnya di sini pengawasan dan pengendalian agar yang direncanakan berhasil. Yang pertama itu menghentikan atau menghilangkan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Yang kedua, mencegah adanya kembali kesalahan. Dan yang ketiga, menciptakan atmosfer keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. Dan yang keempat, mengarahkan manajemen untuk melakukan perbaikan atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada. Dan yang kelima, meningkatkan kelancaran operasi organisasi. Sekian video pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.